Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Materi diambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Kita akan membahas bab 15. Bab 15 ini adalah pembahasan nahwu, yaitu istitsna atau pengecualian. Dalam kalimat istitsna ada unsur-unsur pembentuk kalimat. Ada mustatsna minhu, ada adatul istitsna, dan ada mustatsna. Nah, kita ambil contoh kata kharajat tullabu illa hamidan. Kharajat tullabu, telah keluar para pelajar laki-laki, illa, kecuali hamidan, hamid. Kharaja di sini adalah fi'il, at-tullabu fa'il, sekaligus dia sebagai mustatsna minhu. Nah, setelah itu illa ini adalah adatul istitsna, huruf yang menjadi alat pengecualian. Sedangkan hamidan itu mustatsna, sebagai mustatsna, kata yang disebutkan setelah adatul istitsna itu mustatsna. Sedangkan kata yang disebutkan sebelum adatul istitsna adalah mustatsna minhu. Nah, jadi di sini kharajat tullabu illa hamidan, at-tullabu sebagai mustatsna minhu, illa sebagai adatul istitsna, sedangkan hamidan sebagai mustatsna atau mustatsna. Nah, adatul istitsna adalah partikel penghubung antara mustatsna minhu dengan mustatsna. Adatul istitsna ada 8, yaitu illa, kecuali, ghairu, selain, siwa, selain, suwa, juga sama, selain, sawa, selain, khala, yang melainkan, ada, ya, selain, hasya, juga sama, melainkan. Nah, jadi ini adalah adatul istitsna. Yang termasuk paling banyak digunakan memang illa, kecuali. Nah, kita akan bahas ada beberapa kondisi atau keadaan kalimat yang menggunakan adatul istitsna illa. Ada 3 kategori. Kategori pertama, jika kalimat sebelum illa adalah kalimat sempurna itsbat, mustatsna dibaca nasab. Jadi jika kalimat sebelum illa adalah kalimat sempurna, ya. Sempurna artinya dia sudah dipahami, sudah memberikan pemahaman yang sempurna, dan juga itsbat, penetapan, maka mustatsnanya dibaca nasab. Kategori 2, jika kalimat sebelum illa adalah kalimat sempurna tapi penafian, maka mustatsna boleh dibaca nasab, boleh pula sebagai badal, mengikuti i'rab mustatsna minhu. Ya. Mustatsna minhunya apa? Kalau mustatsna minhunya rofa, maka
Mustasnanya dibaca rofa boleh. Kalau mustasna minhunya nasab, maka mustasna minhunya dibaca nasab boleh. Jika mustasna minhunya dibaca jar, maka mustasnanya juga boleh dibaca jar. Jika masuk kategori 2. Jadi kategori 2 ini adalah kalimat sebelum illa adalah kalimat sempurna penafian. Kemudian kategori ketiga, jika kalimat sebelum illa adalah kalimat yang kurang. Kalimat yang kurang artinya bukan kalimat sempurna. I'rab mustathnanya tergantung statusnya dalam kalimat. Ya. Nah, ini ada 3 kategori. Kita akan melihat nanti insya Allah contoh-contohnya. Contoh kalimat dengan kategori yang pertama, kalimat sempurna penetapan. Qumil laila illa qalila. Misalkan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 2. Qumil laila, bangkitlah salat di waktu malam, illa qalilan, kecuali sedikit saja. Qalilan ini adalah mustatsna, dibaca nasab karena kalimat sebelum illa adalah kalimat sempurna itsbat, penetapan. Qumil laila, bangunlah, lakukan sholat malam, itu kalimat sempurna. Dan ini itsbat, penegasan, pernyataan, ya, positif. Kemudian contoh lain untuk kategori pertama, fasajadu illa iblisa. Fasajadu, maka mereka pun sujud, illa iblisa, kecuali iblis. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Maka di sini iblisa ini adalah mustatsna, dibaca nasab setelah kata illa, setelah adatul istitsna illa, karena kata sebelum illa adalah kalimat sempurna itsbat. Contoh lain, qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu, ini kalimat sudah sempurna dan penetapan, ya, isbat. Illa zaidan, maka mustathnanya dibaca nasab zaidan, karena ini masuk kategori pertama. Contoh kalimat dengan kategori kedua, kalimat penafian, kalimat sempurna penafian, ya, boleh dibaca nasab, boleh dibaca badal, mustatsnanya boleh dibaca badal terhadap mustatsna minhunya. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Ya. Wala yaltafit, dan tidak ada yang menoleh, minkum, di antara kalian, ahadun, seorang pun, ya, illa imra'atak, kecuali istrimu. Nah, ini dibaca nasab boleh. Imra'atak itu adalah mustatsna, dibaca nasab boleh. Baik. Ini Quran surah Hud ayat 81. Contoh kedua yang masuk kategori kedua adalah kalimat sempurna penafian sebelum illa. Maka mustatsna minhunya boleh dibaca nasab, boleh dibaca sebagai badal terhadap mustatsna minhu. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Qala, dia berkata, wa man yaqnatu, dan tidaklah putus asa, min rahmati rabbih, dari rahmat Rabbnya, illa ad-dallun, kecuali orang-orang yang sesat. Nah, ad-dallun di sini dibaca rofa, mustatsnanya dibaca rofa. Nah, dibaca rofa karena dia sebagai badal terhadap fa'il, ya, man yaqnatu, ya, fa'il orang yang putus asa, ya, fa'ilnya itu rofa, tentunya rofa, mustatsna minhu.
Nah, sedangkan mustasnanya sebagai badal. Ya, badal ini masuk kategori tawabi, ya, mengikuti. Kalau rofa juga dibaca rofa. Oke, Quran surah Al-Hijr ayat 56. Contoh yang berikutnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 66. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ma fa'aluhu. Tidaklah mereka melakukannya. Illa qalilum minhum, kecuali sedikit dari mereka. Qalilun, ini adalah mustasna, dibaca rofa karena sebagai badal terhadap fa'il. Fa'aluhu, mereka mengerjakan. Nah, berikutnya contoh kalimat dengan kategori ketiga, kalimat yang kurang. Ya. Jadi mustasna minhunya itu adalah, atau kalimat sebelum illa itu kurang, tidak sempurna. Maka mustasnanya adalah menempati posisi yang kurang. Jabatannya menempati posisi yang kurang. Misalkan maqama illa Zaidun, tidaklah ada yang berdiri kecuali Zaid. Maqama, tidak ada yang berdiri. Di sini tidak ada fa'ilnya. Maka mustasna, kata setelah illa itu sebagai fa'ilnya. Karena fa'il maka dia harus dibaca rofa. Di sini tanda rofa'nya adalah dengan dhammah, karena dia isim mufrad. Ma qama illa Zaidun. Zaidun adalah mustasna dibaca rofa karena menempati posisi fa'il. Serupa dengan itu kalimat kedua, ma dharabtu illa wazaghatan. Tidaklah aku pukul kecuali wazaghatan, kecuali cicak. Nah, yang kurang pada kalimat sebelum illa adalah maf'ul bihnya. Ma dharabtu, tidaklah aku memukul. Apa yang dipukul? Masih kurang. Itu ada dalam mustasna. Maka mustasnanya menempati posisi maf'ul bih, dan maf'ul bih selalu dibaca nasab. Ma dharabtu illa wazaghatan. Tidaklah aku pukul kecuali cicak. Berikutnya, ma marartu illa bi Abbasin. Tidaklah aku berpapasan kecuali dengan Abbas. Di sini kan bi Abbasin karena didahului oleh huruf jar. Bi maka dia mengalami majrur, dibaca jar. Tanda jarnya adalah dengan kasrah karena dia isim mufrad. Berikutnya ada tul istisna selain illa. Untuk ghairu, siwa, suwa dan sawa, i'rab mustasnanya mengalami jar. Ghairu, siwa, suwa, sawa. Jika itu ada tul istisnanya, maka mustasnanya mengalami jar. Mengalami jar karena sebagai mudhaf ilaih. Seakan-akan ada tul istisna ghairu, siwa, suwa dan sawa itu sebagai mudhafnya. Nah, karena ada tul istisna ghairu, siwa, suwa dan sawa itu adalah isim. Berikutnya, kalau ada tul istisnanya adalah khala, ada dan hasya, maka i'rab mustasnanya boleh nasab, boleh jar. Ada pilihan, boleh nasab, boleh jar. Itu kalau kita membuat kalimat, kita boleh ada pilihan, boleh nasab, boleh jar. Tapi kalau kita sekedar membaca, maka bacalah sesuai dengan kondisinya. Nah, ada tul istisna yang termasuk isim adalah ghairu, siwa, suwa dan sawa. Sedangkan hasya, ada, khala bisa masuk kategori fi'il madhi atau huruf. Apabila didahului oleh ma al-masdariyah, maka ia pasti fi'il. Contoh kalimat yang menggunakan adatul istisna selain illa, hadis riwayat Al-Bukhari dari Maimunah tentang tata cara mandi janabah. Tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-salati ghaira rijlaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wudu dalam salat kecuali kedua kaki beliau.
ghaira rijlaihi. Ya, ada ghaira, ini adatul istisnanya, maka kata setelah adatul istisna yaitu sebagai mustasna dibaca jar. Tanda jarnya adalah dengan ya, karena dia adalah isim tasniyah. Nah, berikutnya termasuk kalimat yang menggunakan adatul istisna selain illa, siwa, seperti dalam Sahih Al-Bukhari, nama bab dalam Sahih Al-Bukhari, bab man halafa bimillatin siwa millatil Islam. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain agama Islam. Siwa, ini adatul istisna. Millati, ini adalah mustasna. Dia dibaca jar. Karena adatul istisnanya siwa, maka dibaca jar. Millati. Nah, kemudian yang disebutkan juga dalam sebuah hadis, ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ingatlah segala sesuatu selain Allah adalah batil. Khala itu adatul istisnanya, mustasnanya boleh nasab. Allaha. Nah. Kemudian latihan, berilah harokat dan terjemahkanlah. Kita kerjakan latihannya. Kita jawab latihannya, ya. Kita kerjakan latihan 1 dan 2 saja. Latihan 3, 4, dan 5 silakan Anda kerjakan. Atau saya bantu, kerjakan latihan 1, 2, dan 3. Nomor 1, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini kalimat dalam ayat Al-Quran. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menyadarinya. Nah, ini masuk kategori berapa? Ini masuk kategori 3. Ya, masuk kategori 3. Wa ma yakhda'una itu kalimat yang belum sempurna. Maka mustasnanya itu adalah menempati posisi yang kurang. Yang kurang adalah maf'ul bihnya. Maka mustasna dibaca nasab karena dia menempati posisi maf'ul bih. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nomor 2, wa ma yaqiluha illal alimuna. Ini juga sama kategori ketiga. Wa ma yaqiluha, kalimat sebelum illa itu tidak lengkap. Maka mustasna sebagai kata setelah adatul istisna illa ini menempati posisi yang kurang. Nah, ini sebagai sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il. Wa ma yaqiluha illal alimun, tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Nah, maafan, bisa jadi ini kategori kedua, ya, kalimat penafian tapi sempurna, maka dia menempati badal. Sebenarnya bisa dibaca nasab boleh, dibaca badal juga boleh. Nah, nomor 3, ini ucapan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Unzur, lihatlah, maka min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang termasuk dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktubhu, maka tulislah. Fa inni khiftu durusal ilmi, karena sesungguhnya aku takut lenyapnya ilmu. Wa dhahabal ulama'i, dan perginya para ulama. Wala taqbal illa hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah engkau menerima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang sudah kita pelajari pada bab 15, semoga bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.